Ayat-ayat di Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi. Hal itu karena adanya kesatuan Alkitab. Alkitab sendiri telah menegaskan bahwa seluruh Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 20-21. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia sendiri, dan mereka oleh dorongan Roh Kudus berbicara atas nama Allah. Sesungguhnya Tuhan sendirilah sebagai pengarang utama Alkitab, sehingga kita dapat meyakini adanya kesatuan dan keselarasan yang menjadi dasar berbagai bagian Alkitab dengan pokok-pokok utama ajarannya. Kesatuan Alkitab itu penting bagi kepercayaan umat Kristen. Hanya atas dasar kesatuan yang ada di dalamnya dan suatu kesatuan yang berasal dari ilham ilahinya, maka Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsir bagi dirinya sendiri. Karena jika Alkitab tidak memiliki kesatuan yang menyeluruh dalam ajarannya, maka kita tidak akan menemukan keselarasan dalam berbagai doktrin ajaran yang ada. Tanpa adanya kesatuan Alkitab, maka gereja juga tidak akan memiliki cara untuk membedakan kebenaran dari kesalahan dan untuk menyanggah ajaran bidah. Dengan demikian, maka perjanjian baru itu sesungguhnya tidak mengandung Injil baru atau agama baru. Perjanjian lama dibukakan dalam perjanjian baru, dan perjanjian baru dibangun di atas perjanjian lama. Sehingga kedua perjanjian ini memiliki hubungan timbal balik di pokok permasalahan dalam Alkitab. Jadi kita tidak boleh membangun pengajaran kita hanya berdasarkan bagian tertentu saja. Misalnya pengajaran doktrin kita hanya berdasarkan atau menggunakan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab perjanjian baru saja, dan tidak menyertakan ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab perjanjian lama. Bila kita mau belajar untuk memahami Alkitab dengan benar, kita akan mendapati bahwa kesaksian dalam seluruh ayat di Alkitab itu tidak kontradiksi atau ambigu, atau tidak jelas, atau ada keraguan, atau bermakna ganda. Sebab Alkitab sudah cukup jelas dengan apa yang diajarkannya. Alkitab itu sudah begitu jelas sehingga dapat dimengerti oleh anak-anak maupun orang dewasa, terutama dalam hal pengajarannya yang paling mendasar. Alkitab juga dapat menafsirkan dirinya sendiri atau Alkitab sebab 1. Karena ada kesatuan Alkitab yang mendasari penulisannya, maka Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsir bagi dirinya sendiri. 2. Bila tanpa adanya kesatuan seperti itu, maka Alkitab tidak mungkin menjadi terang yang dapat menyingkapkan maknanya sendiri. Di mana satu bagian atau ayat-ayat Alkitab dapat menafsirkan bagian-bagian atau ayat-ayat lainnya. Sehingga dengan demikian dapat menjadi kunci untuk memahami bagian-bagian atau maksud dari tulisan ayat-ayat yang lainnya.